gitu kan, nanti kita kasih PDF bukunya. Cuman memang ya aku nggak nyari bahasa Indonesia, biar sama, karena yang aku pegang ini bukunya semua bahasa English version. Tapi nggak apa-apa, nanti aku jelasin juga karena kita belajar intermediate ya. Jadi penjelasan dalam bahasa Indonesia menurutku juga penting sih. Cuman lebih bagus biasanya kan kalian nanti mau kuliah juga kan ya di Korea kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada tujuan mau kuliah di Korea, bahasa Korea itu penting dan bahasa Inggris itu penting. Jadi aku dulu belajar pun harus pakai bahasa Inggris dan bahasa Korea gitu. Jadi nggak apa-apa, kita belajarnya sama bahasa Korea sama bahasa Inggris. Oke semuanya? Oke 여러분, sejak kita mulai. Oke, sekarang ini aku bakal pakai buku Yonsei Hangugo. Nah, Korean tiga ya, intermediate nih. Sekarang udah level 3 ini, maksudnya 3 ini adalah level 3 versi pertama gitu. Nah, nanti PDF ini aku juga dapat PDF-nya tadi, nyari sebentar ya. Kebetulan aku pegang aslinya nih. Aku pegang aslinya bukunya, kelihatan nggak? Oh, aku pakai background sih ya, nggak kelihatan kali ya. Nah, aku kebetulan pakai bawa buku aslinya, jadi ada sebenarnya buku Yonsei. Dulu aku belajar pakai buku Yonsei, Yonsei 1 sampai Yonsei 5 gitu. Tapi aku pakai juga dulu Solde apa cek gitu ya. Solde cek berarti aku juga pakai buku Seoul National University. Nah, sekarang kita mulai lanjut. Perkenalannya udah tadi, sekarang kita mulai pelan-pelan aja ya. Jadi nggak usah terburu-buru karena ini pelajarannya bakal banyak gitu. Jadi harus siapin buku juga gitu dan harus siapin pulpen. Oke, kita bakal bahas dari yang pertama nih. Kita bahas dulu ya karena ini masih minggu pertama, kita bakal cek dulu nih apa aja sih yang bakal kita pelajarin di minggu pertama gitu. Nah, jadi di minggu pertama kita bakal belajar itu Cumi Sengwal. Nah, ini Cumi Sengwal ya. Cumi Sengwal itu apa? Cumi itu artinya, ntar kita ketik di sini. Aku nggak megang, nggak bawa ketinggalan, jadi pakai mouse agak berantakan, nggak apa-apa ya. Nah, bentar ya. Cumi itu artinya hobi. Nah, jadi buat teman-teman boleh dicatat. Aku kalau ngetik agak berat ya kayaknya. Harusnya dikasih, kalau ngetik, kalau ini tulis harusnya diketik, coba bentar ya. Di sini bisa ngetik nggak sih? Oh, bisa teks. Nah, tentang hobi. Nah, terus habis itu kelihatan nggak semuanya? Semoga kelihatan ya. Aku zoom lagi nih biar kelihatan jelas. Nah, oke. Terus habis itu Ceigwa kita bakal belajar namanya Ilsang Sengwal. Nah, Ilsang Sengwal itu kita belajar tentang kehidupan sehari-hari itu. Nah, yang ketiga kita belajar ini kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga kita akan belajar namanya Konkang. Artinya adalah, ada yang tahu? Kalau yang tahu, kalau misalnya nggak bisa ngomong nggak apa-apa, diketik aja gitu. Nanti soalnya aku bakal banyak ngasih itu juga ya. Bentar, ini biar aku bisa baca komennya gimana ya. Sebentar. Eh, ini harus pakai 2 layar. Ya nggak apa, nanti deh. Healthy? Yes, healthy. Betul. Kongkang artinya healthy. Aku campur-campur ya. Kadang aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi tahu bahasa Inggrisnya, tapi nggak apa ya. Nah, terus habis itu kita bakal yang keempat itu belajar namanya Kongyonhwa Kamsang. Nah, jadi kita bakal bahas tentang apa yo, Gongyeon sama Kamsang apa nih? Gak ada yang tahu ya. Coba ada yang komen? Ntar dulu, aku kok nggak bisa lihat chat ya. Ntar gimana ya cara ngeliat chatnya ya? Sebentar. Aku padahal pakai 2 layar loh ini. Oke, sudah bisa kelihatan nih sekarang. Oke, nah kita mulai langsung yang ke berapa? Tadi kelima. Adil, sorry, ke-mute. Oke, it's okay. Oke, kita lanjut ya. Berarti yang kelima itu tentang saram. Nah, saram itu artinya orang. Nanti kita bakal bahas mungkin dengan 5 pertemuan, kayaknya 5 ini cukup lah ya. Tapi masih banyak sih sebenarnya, di bawah ini masih ada Moi Munhwa, Silsua, Sagwa, Hakyo Sengwal. Nah, ini banyak nih. Nah, intermediate ini agak agak berat karena biar aku nggak banyak apa sih? Karena udah pada tahu kali ya, maksudnya basic-basicnya udah mulai paham. Jadi kalau aku jelasin satu-satu bakal makan waktu gitu. Jadi lebih baik
aku skip. Jadi mungkin udah untuk kosakata nanti bantu aku, yang nggak tahu bisa belajar gitu, boleh dicatat dan boleh tanya di apa namanya, boleh tanya di chat nggak masalah gitu. Oke, kita mulai dari, nah ini ada bahasa Inggrisnya sebenarnya. Jadi listen 1 itu artinya activities and hobby, listen 2 everyday life, terus healthy, sampai yang keempat performance and review, yang kelima itu people. Jadi kita bakal bahas ini paling lebih 5 pertemuan kita bakal bahas ini nanti gitu. Oh bentar ya, berisik nih katoknya. Jadi di Korea itu kita pakainya katok. Katok-katok. Come on. Gue mute. Nah, oke. Terus yang lanjut, yang keenam sebenarnya banyak sih. Ini ada culture and gathering together, terus mistake and apologize. Itu nantilah ya. Itu kedepannya semoga waktunya cukup ya. Kalau bisa sampai ke situ kita mulai. Oke, kita langsung bahas di yang pertama. Kita bakal mulai kelas yang pertama. Nah, ini kita mulai dulu nih. Naunen Sarah. Ya, ada siapa aja nih? Oh, ini jadi di sini ada banyak ya. Nanti di foto-foto ini kalian bakal familiar dengan mereka. Ada James, ada Yoshida, ini orang Jepang nih. Ilbon Enengwon. Oke, itu lewat aja skip. Nah, sekarang kita masuk ke pertama. Cheil Kwa Chimi Sengwal. Nah, ini agak susah. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa baca Hangul, masuknya ke kelas Hangul dulu ya. Gitu. Nah, itu artinya tentang hobby and activity. Oke. Okay? Nah, kita masuk ke Chimi Sengwal. Ini ada coretannya. Ini delete dulu. Bentar di sini erase. Oke, kita delete. Chimiga moeyo. Nah, gitu. Sekarang ada yang nanya nih, Chimiga moeyo. Sam tanya sama kalian, Chimiga moeyo. Coba ada yang mau jawab? Satu orang, siapa ayo? Coba aku deh siapa ya? Bentar. Tenet. Oh, ada yang namanya tuh. Pejiyun. Pejiyun? 이름이 배지윤이에요. 이에요? 아니요, 나오미예요. 어, 이야기하면 돼요. 어, ini langsung aja. 왜 안 나오지? 내가 안 들었나? 안 들려? 소리가 없 소리가 없는데요? 여보세요? 종소리 들려요? Oke, pass. Oke, lanjut. Ada siapa nih? Kita yang on ada Nikia. 안녕하세요, 니키야. 다른 분들은 왜 화면이 안 커지? Teman-teman yang itu boleh dinyalain ya untuk biar biar kelihatan nih semuanya. Aku pengen lihat juga kalian lagi belajar nggak sih? Gitu. Ntar jangan-jangan sambil nonton TV lagi nih belajarnya, gitu kan? Boleh nih kalian yang mau baca. Nah, aku mau nanya dulu nih. Mungkin Nikia, 취미가 뭐예요? Suaraku kedengeran nggak sih? Ini kok pada nggak ada yang ngomong ya? Kedengaran kok, Sam. Maaf, Sam lagi berisik. Oh, oke, it's okay. Oke, ada Desi di sini. 안녕하세요, Desi. 안녕하세요, Sam. 잠깐만요. 잠시만요. 들었나? Kedengeran. Akunya nggak kedengeran. Berarti aku bentar. Aku harus nyalain dulu nih mic-nya. Sebentar. Kayaknya di Kadel nanya. Oke, kayaknya di aku yang nggak kedengeran ya. Sebentar ya. Aku stop dulu ya, bentar. Switch.
Coba lagi boleh ada yang ngomong. Desi boleh ngomong lagi? Coba di on. 네, 안녕하세요, 쌤. 네, 안녕하세요. Kak, kedengeran sekarang. 네. 데시 취미가 뭐예요? 어, 취미는 한국어 드라마를 봤어요. 그거 취미는 그냥 한국어 드라마 보고 있나요? 그거 취미인가요? 그냥 또 편하게 다른 건 할 수 있잖아요. 예를 들어서 등산 같은 거 있잖아요. 근데 괜찮아요. 그거도 취미. Sasil, aku juga kadang suka nonton drama sih, tapi menurutku jarang apa ya, bukan bukan bagian dari hobi sih. Kalau menurutku drama itu kayak ya cuma apa ya, cuma ya biasa nonton aja sih, tapi itu juga jadi 근데 좋아해요. 근데 좋아요? 네, Oh, oke. Gak apa-apa. Aku juga suka kok nonton drama. Drama apa yang kamu suka? 아, 21, Anyone? Anyone? business proposal. Business Proposal. Itu baru ya. Aku juga baru nonton tapi baru satu episode. 네, Kita masuk ke 취미가 뭐예요? Oke, kita mulai ya, lanjut ya. Di Saraman 무슨 이야기를 합니까? Nah, 여러분, 취미는 무엇입니까? Sekarang kita baca nih, mungkin dari Desi deh baca. Kita baca dulu ya. Kita baca Desi sama siapa? Hmm, sama Ika, Ika. Halo Ika, 안녕하세요. Halo Kak, Halo, coba. Udah bisa baca Hangul kan ya? udah Kak. Nah, oke. Sekarang kita belajar. Sekarang coba Desi sama Ika. Nah, Desi jadi James, terus Ika-nya jadi Mison. 네, aku mulai ya Kak. Ini boleh. 미선, 미선 씨는 취미가 뭐예요? 저는 여행을 좋아해서 시간이 있을 때마다 여행을 가요. 그래요? 시간을 내기가 힘들지 않나요? 어렵기는 하지만 마음만 먹으면 시간을 내는 건 가능하던데요. 제임스 씨는요? 저는 우편 모으는 것을 좋아해요. 세계 여러 나라 Tadi 트래블링. traveling. Nah, Yoheng itu artinya traveling ya. Yoheng artinya traveling. Tidak ada nih. Yoheng artinya traveling. Terus habis itu eh Bonen, ini kan dia jawab nih James. Mison dan 취미가 뭐예요? Dia nanya. Mison hobinya apa? Nah, Mison jawab. 저는 여행을 좋아해서 시간이 있을 때마다 여행. Jadi eh, apa? Bonen 여행을 좋아해서. Jadi karena dia suka traveling, jadi setiap ada waktu dia traveling gitu. Nah, terus James jawab lagi, Reo, 시간은 내기가 힘들지 않아요? Nah, dia nanya nih, oh ya, terus dia bilang Reo gitu kan, oh ya, 시간은 내기가 힘들지 않아요? 시간은 내기가 힘들지 않아요? Jadi 힘들 berarti kan dia apakah apa memberikan waktu itu sangat memberikan waktu. Jadi itu kayak spare your time. Jadi kasih waktu untuk travel itu apakah nggak berat gitu kan? Nah terus orang begini hajiman malman mau kemudian tiga neden konon kadang hatem deo. Jadi memang apa spare waktu itu berat sih, maksudnya kan mungkin dia sibuk gitu. Tapi ketika malman mau kemudian ketika
기분이 좋으면 gitu. Sama aja artinya dengan 기분이 좋으면. Itu artinya perasaan. 마음 sama 기분 itu sama. 시간을 내는 거 가능해요. Dia nanya lagi, James는요? terus James jawab, 저는 우표 모으는 것을 좋아해요. Jadi aku untuk apa sih, dia sukanya koleksi. Jadi ukyo itu kan mounen itu kan koleksi. Ukyo itu koleksi kayak perangko gitu. 저는 ukyo mounen 것을 좋아해요. Ukyonya jaringan. Yang lain putus-putus? Enggak. Oke. Terus kita lanjut. Nah, terus 세계 여러 나라의 ukyo를 거의. Nah, ini dibacanya. Jadi nanti kalau di basic kalian belajar harusnya yang belum tahu. Koi itu kan ada, ini ada ei ya kan. Itu jadi artinya koi hampir. Hampir. Koi ini artinya hampir ya. Koi itu hampir. Jadi kalian ya, hampir 5,000장 정도 모았습니다. Jadi hampir 5.000, ya kan, sudah hampir 5.000 perangko yang dia kumpulkan. Artinya itu Smithson jawab, 정말 많이 모았네요. Jadi artinya wah sangat banyak kata dia. Jadi dia expression ya, 정말 많이 모았네요. Jadi kalau di Korea itu ada expressionnya juga. Jadi nggak cuma 정말 많이 모았네요, tapi diekspresikan 정말 많이 모았네요. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar vocab. Di sini ada beberapa vocab yang bakal diajarkan. Nah, sekarang kita masuk ke dongchon. Ini dongchon, tulisannya seperti ini ya, yang nggak usah dijelaskan lagi. Dongchon artinya apa, ayo? Yang tahu ketik, biar yang lain mungkin nggak tahu bisa diketik. Iya, putus-putus, bentar ya. Apa sinyalku ya? Yang lain rasa putus-putus nggak? Enggak, Kak. Oh, enggak ya. Berarti kayaknya sinyal di sana deh berarti. Nah, berarti kita lanjut ya. Di sini ada dongchon. Dongchon ada yang jawab tuh tadi, artinya koin. Nah, terus habis itu dochagi. Dochagi artinya apa? Ada yang tahu? Dochagi ini udah ada gambaran ya, ada gambaran. Nah, dongchon artinya koin. Gak usah diketik lah ya. Jadi biar kalian juga udah ada yang jawab di situ. Nah, dochagi itu artinya pot atau. Nah, terus di sini ada dokso. Dokso artinya apa ini? Kata kerja, verb. Membaca. Membaca, betul. Nah, terus untuk yoheng tadi udah dijawab nih, apa yang belum tahu? Artinya traveling. Nah, terus baduk. Nah, ini ada yang tahu nggak baduk itu apa? Itu sering banget muncul di drama-drama tuh orang. Mirip sih sama catur itu, Kak. Enggak sih? Kayak catur. Iya, betul, gitu, catur. Ini betul, ini caturnya Korea. Baduk itu artinya catur, cuman Korea yang kayak sudoku kali ya. Bukan sudoku, apa sih namanya? Dia pokoknya kayak catur tapi kayak batu gitu, dia pakai batu. Catur zaman dulu lah ya. Jadi zaman dulu. Nah, terus habis itu di sini ada anggi. Anggi itu sama permainan tradisional Korea. Nah, sekarang kita masuk biar belajar vocabulary ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, kalau dongchon sama dochagi itu pakainya apa nih kata kerjanya? Kita masuk ya, kita kan kalau misalkan dokto yoheng kan melakukan sesuatu nih, kalau melakukan sesuatu kan artinya ada, ya kan? Do something berarti artinya ada. Nah, kalau misalkan kan kayak misalnya dokto heo, yoheng heo, kan kayak gitu. Nah, kata kerja yang dipakai untuk dongchon sama dochagi itu apa? Ada yang tahu? Sujibhada. Sujibhada.
Sucip ada berarti kan mengoleksi ya. Sucip itu artinya mengoleksi. Boleh dicatat ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada tadi baduk sama anggi. Nah, kalau baduk itu kan kita memindahkan nih, ya kan? Baduk itu kan memindahkan kayak memindahkan pionir atau memindahkan anak catur gitu kan. Nah, itu pakainya apa nih? Dari 5 ini dia pakai apa? Kamsang, duda, ada. Ada yang tahu? Gak ada yang jawab, kayaknya gak ada yang tahu ya. Nah, kita pakainya duda. Tahu nggak duda itu artinya apa? Duda itu bukan temennya janda ya. Duda itu artinya menaruh. Du kan, bosto. Jadi du itu artinya menaruh. Jadi menaruh kan, kita mengangkat nih ya kan, mengangkat, memindahkan berarti menaruh. Sama menaruh itu banyak artinya. Nah, di sini artinya menaruh itu dengan kata memindahkan. Duda. Terus kita lanjut ke 3, di sini ada opera. Nah, opera, tahu lah ya opera bahasa Inggris. Terus ada Yeonggeuk. Yang tahu Yeonggeuk artinya apa? Yeonggeuk itu bermain drama. Pasti namanya acting lah ya, acting. Terus habis itu di sini ada takgu. Kita nanti masuk ya. Di sini ada takgu, ini olahraga sports. Di sini ada takgu, di sini ada tenis. Untuk opera sama Yeon biasanya ngapain nih? Tadi ada yang jawab kan, drama. Ada? Ada ya? Ada Yogi. 감상하다. 감상하다. 감상하다 artinya apa? Kamsangada artinya melihat. Sama boda. Cuman dia melihat sesuatu yang real. Kalau misalkan boda, jadi bedanya apa sama boda? Nah, kalau boda kan sama nih, drama mida gitu kan. Nah, itu jadi tapi kan tidak langsung di situ. Bo itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi kamsangada itu bisa melihat secara real. Lihat secara real. Misalkan dia ngeliat opera nih, opera kan langsung, jadi dia langsung melihat opera. Terus Yeonggeuk itu juga langsung, kan? Jadi melihat kayak kamera, bukan pameran ya. Kalau bahasa Indonesia aku lupa. Pokoknya Yeonggeuk itu seperti kayak nonton teater. Nah, teater. Terus di situ di sini lanjut nih takku. Kalau takku sama tenis kayaknya apa? Kan udah nih Sucip Hada udah, Kamsada udah, tinggal apa? Tinggal udah. Udah artinya adalah memukul. Tidak banyak nih artinya. Di sini artinya tidak banyak. Jadi kalau misalnya kita bahas takbur, ya, takbur, ya. Tenis, ya. Jadi pakainya ci. Untuk kata kerjanya menggunakan ci. Jadi melakukannya bukan hada ya, dan takku hada. Benar bisa melakukan menggunakan hada bisa. Cuman yang lebih tepatnya adalah karena artinya memukul sesuatu. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada nih pertanyaan. Oton chimiga olimika. Apa nih artinya nih? Ada yang tahu? Ini artinya adalah pertanyaannya apa nih? Hobi manakah yang benar? Kan? Nah, di sini dari 5 pertanyaan ini jawab ya. Honen, magel, wahmida. Berarti jawabannya benar yang mana? Dari 5 gambar ini kalau dia sukanya mendengarkan apa sih artinya Honen, magel, wahmida? Berarti saya musik. suka musik. Nah, kalau suka musik berarti nontonnya yang apa?
Ini kan dari jawabannya nih. Opera, kan? opera, Opera. Tapi saya karena suka menyukai musik, saya nonton opera. Terus lanjut, 저는 nomor 2 nih. Nah ini, 저는 새로운 저는 새로운 것을 하는 것을 좋아합니다. Jadi aku suka pergi ke tempat. Ayo, kalian tahu? Aku suka pergi ke tempat yang baru. Artinya, aku suka pergi ke tempat yang baru. Nah, berarti kalau ke tempat yang baru apa nih? 여행하다. 여행하다, betul. Jadi di sini putus banget. Ini putus-putus ya? Bentar ya. Apa? Internet? Aku atau ganti? Tapi yang lain kedengeran nggak jelas nggak? Yang lain nggak putus-putus. Suara gisret. Bentar ya. Kayaknya ini karena sekarang masih putus-putus nggak? Coba pakai 2 zoom yang terlalu dekat. Karena ini jauh deh. Masih gimana ya? Oh, kalau nggak aku pakai ini aja, pakai kamera yang satunya sebentar ya. Karena kalau pakai yang komputer mungkin bermasalah. Kalau pakai ini gimana? Udah aman? Iya, Kak. Oh, udah aman ya? Kayaknya di komputer deh, karena di komputer mungkin ya. Ini ada yang geser-geser tadi. Oh, itu kayaknya suara itu deh. Pipe boleh dimatiin mungkin suaranya atau semuanya dimatiin kecuali suaraku? Nah, oke. Udah aman ya? Udah aman ya? Nggak ada yang aman tapi ada dengung-dengungnya itu tuh kayaknya ada yang masih on deh. Ada yang Mati semua suaranya. sih. Dari Kak Delna kayaknya mah itu. Oh iya. Iya. Oh gitu. Tapi kok ada dengung-dengungnya sih, baru tahu aku. Oke, tapi aman ya, udah aman ya. Tadi suara. Saya nggak tahu deh ini kenapa ya. Apa mungkin karena dari HP-nya kali ya. Tapi udah, yang penting suaranya nggak putus-putus kan, dengung-dengungnya kan kadang-kadang aja tuh. Sudah, Kak, sudah. Ya udah nggak putus-putus ya, kita lanjut berarti. Nah, terus kita mulai lagi. Di sini tadi udah nyampe berapa? Nomor 3 ya. Oke, 저는 집에 있는 것을 좋아합니다. Nah, apa nih artinya? Aku suka rumah. di rumah. Nah, kalau suka di rumah berarti ngapain? Orang mageran nih, aku orangnya mageran nih gitu. Oh, kan ada lagi. Aku juga dengar loh itu. Tapi dari suara aku apa dari suara yang lain ya? Kalau dari suara aku harusnya aku nggak dengar tadi. Harusnya. Biasanya headset juga keluarin, Kak. Headsetnya nggak. Oke, coba lagi. Udah ya kayaknya nggak ada kadang-kadang sih. Tapi intinya udah nggak putus-putus kan ya? Yang penting kedengeran aja sih. Aku tahu. Sepertinya suaranya Kak Windy di mute dulu deh. Nah, aman kan? Coba. Dah. Ya oke, aman ya. Oke. Nah, 저는 집에 있는 것을 좋아합니다. Nah, berarti kita mulai nih. Udah aman nih, kayaknya udah nggak ada yang berisik ya. Udah nggak ada yang ngetok-ngetok nih. Nah, berarti artinya berapa kita tinggal di
rumah ya, gitu. Suka di rumah berarti apa nih? Kalau misalkan yoheng kan nggak mungkin, ya kan? Nah, berarti artinya kita bisa pakai baduk atau canggih. Nah, berarti di sini canggih sudah gitu. Terus kita mulai lanjut nomor 4. 저는 움직이는 것을 좋아합니다. Aku sukanya berpindah-pindah nih, 움직이는 것을 좋아합니다. Berarti apa nih kalau berpindah-pindah? Berpindah-pindah. Nah, kalau berpindah-pindah kita bisa pakai yang olahraga ya, takgu. Nah, yoheng tadi kan yoheng udah nomor 2 ya kan? Yoheng udah nih tadi nomor 2 nih. Berarti karena nomor 2 kan 저는 새로운 곳을 가는 것이 좋아합니다. Nah, berarti yang keempat 저는 움직인 것을. Berarti kan kita suka pindah-pindah nih, berarti olahraga dong gitu kan. tak구를 칩니다. 테니스를 칩니다. Nah, 저는 yang terakhir, ini pasti tahulah jawabannya ya. 저는 오래된 물건을 좋아합니다. Berarti aku suka mengumpulkan barang-barang tua nih. Nah, apa? Berarti apa nih? Dongchon sama Docagi gitu. Oke. Nah, ini nanti buat PR ya. Kita buat di latihan lagi gitu. Nanti dikirim di grup. Kalau misalkan sudah dikirim di grup nggak apa-apa, di grup Telegram. Nanti difotoin gitu. Ditulis aja, tulis tangan nih. Gitu, tulis tangan, jawabannya aja nggak apa-apa. Dari 1 sampai 5. Atau nanti kita bakal ada kuis juga boleh gitu kan. Intinya kalian mau buat latihan, boleh sambil latihan. Oke, kita lanjut nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Oh, ini percakapan ya. Nanti aja ini lewat aja. Sekarang kita masuk ke grammar. Kita langsung masuk. Tadi kan vocab udah. Nah, sekarang kita masuk ke grammar. Grammar yang pertama di level 3 itu ada tondeyo. Nah, artinya tondeyo. Di sini udah dijelasin ya. Di buku udah dijelasin. It is used to explain an occasion which one saw or experienced in a person in retrospective way. Jadi tonde berarti artinya adalah apa? Lampau, ya kan? Nah, itu menggunakan kata lampau. Jadi tonde itu tondeo. Nah, kalau di sini ada contoh nih. Contohnya nih. Di yoga ini naikin agak jelas. Nah, gini. 요가를 배워보니까 어때요? Dia kan nanya nih. Nah, jadi bedanya adalah 생각보다 어렵던데요. Jadi pengalaman yang lampau, tapi yang dilakukan secara langsung. Jadi di sini ada artinya nih. As I recall gitu. Sepengetahuan saya gitu. Setelah saya alami gitu kan. Nah, itu artinya tondeo itu artinya setelah saya alami gitu kan. Jadi 요가를 배워보니까 어때요? Nah, terus dia jawab 생각보다 어렵던데요. Wah, itu ada yang baru jawab Docagi. Apa aku baru telat nih? Kita udah sampai pulau mana ini dia baru jawab ya. Nah, itu. Jadi artinya grammar tondeo itu artinya as kalau bahasa Inggrisnya ya as I recall atau artinya sepengetahuan saya atau sepengalaman saya itu artinya gitu ya. Tondeo. Jadi saya menurutnya 생각보다 어렵던데요 gitu. Jadi artinya apa yang saya pikirkan itu ternyata lebih susah gitu kan. Artinya di sini kan apa yang saya pikirkan itu artinya lebih susah. Nah, di sini kan ada nih what was it like to learn yoga? Nah, terus dia jawab as I recall it was more difficult than I thought. Jadi lebih apa setelah saya lakukan itu ternyata lebih berat gitu. Lebih susah gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut nih. Contoh yang nomor 2. 학교 앞에 있는 식당에 가봤어요. Nah, terus dia jawab, nanya jawab, 네, 음식도 마시고 값도 샀던데요. Nah, berarti dia punya pengalaman nih datang ke situ. 던데요. Nah, berarti have you been to the restaurant in front of our school? Nah, kan dia jawab nih, yes, as I recall, sepengalaman saya ke situ gitu kan, the food was delicious and the price was reasonable. Jadi harganya itu harganya itu sangat murah dan juga dan rasanya enak gitu. Nah, gitu. Harganya bukan murah ya, sangat terjangkau, reasonable, sangat terjangkau gitu. Jadi tondeo gitu ya, grammar tondeo itu adalah as I recall gitu ya. Jadi ingat nih teman-teman, tondeo itu grammar sepengetahuan saya gitu. Nah, itu jadi dia di belakang kan. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia kan sepengetahuan saya itu di depan. Nah, bahasa Inggris juga
Yes, as I recall gitu kan, sepengetahuan saya. Nah, jadi itu kalau di bahasa Korea itu di paling belakang dan jadi grammar gitu. Nah, itu jadi grammar nih. Sepengetahuan saya gitu kan. 네, 음식도 마시고 값도 사돈대요 gitu. Jadi grammar ton데요 itu artinya adalah sepengetahuan. As I recall. Kita lanjut nih, ada yang ketiga. 그 학생은 1급이죠. 네, 그런데 어려운 단어를 많이 알던데요. gitu. Jadi dia ngelihat nih sesuatu. Jadi 그 학생은 1급이죠. Jadi apa sih namanya? Si murid ini, the student in level 1 isn't she or he gitu kan. Nah, terus dia tanya nih, artinya kan harusnya apakah si orang ini level 1 gitu kan. Nah, terus habis itu dia jawab si nanya nih, 네, 그런데 어려운 단어를 많이 알 텐데요. Tapi dia level 1, dia ngasih tahu nih, yes, but he know a lot of difficult vocabulary as I recall gitu. Sepengetahuan saya, sepenglihatan saya gitu. Itu artinya sama aja sebenarnya. Nah, jadi seperti yang saya tahu si dia ini dia ngerti nih dia ngerti banyak atau bahasa, ngerti banyak vocabulary gitu. Oke, berarti kita lanjut. Di sini ada pertanyaan yang contoh yang keempat. 어제 본 영화 어땠어요? Nah, terus dia jawab, 배우가 연기를 아주 잘하던데요, gitu kan. Nah, biasanya pakai nadanya itu gitu. Kalau orang Seoul biasanya gitu. 아주 잘하던데요, gitu kan. Nah, terus how was the movie yesterday? Kan, 어제 본 영화를 어땠어요? Gitu kan. Bagaimana film kemarin gitu kan? Terus dia jawab, the acting skill of the actor were great gitu kan. Jadi sepengetahuan saya kan dia jawab nih, as a recall gitu, sepenglihatan saya atau sepengalaman saya gitu kan, si aktor ini skillnya sangat bagus gitu. Oke, itu untuk grammar yang pertama. Jadi tondeo. Nah, mungkin sekarang tugasnya kalian coba buat satu kalimat yang menggunakan grammar tondeo. Di chat. Ditunggu sampai 2 menit. Samnya mau minum dulu. Oke? Nanti harus sudah jawab ya. Oke? Ntar, Sam tinggal dulu ya ambil minum. Minumnya di jauh soalnya di Arab. Kadel suaranya belum di-unmute lagi. Kok tadi ke-mute sih? Emang aku tadi mencet mute ya? Kayaknya mencet. Oh, ya Allah, tadi capek-capek ini aku sambil minum lagi nih makanya. Oke, lanjut. Oke. Tondeo, coba ini nggak ada yang bikin kalimat apa? Nggak ada yang bikin kalimat pakai apa namanya? Tadi aku kayaknya nyuruh bikin kalimat, satu pun nggak ada yang jawab. Gak apa, kalau gitu buat PR. Apa nih? Apa itu? 좀 쉬는데요. betul tuh. 저랩을 좀 쉬는데요. Bagus. Nah, itu jadi dia kayak sepengetahuan dia bahwa si rapper ini ya gitu kan, atau rap ini, corep bener kan itu ya?
Coreple. Ya benar. Kecil banget tuh benar misalnya. Oke, aku gedein kali di sini ya. Nah. Tunggu. Nah, itu ada tuh Peciun. Yang lain boleh langsung yang lain juga diisi ya. Bikin satu kalimat, coba bikin satu kalimat yang menggunakan tondeo. Oke, buat PR. Nanti buat PR kalau misalnya nggak bisa, pokoknya malam ini harus di-upload kalau udah upload di sini nggak apa-apa, nggak upload di Telegram. Tapi kalau belum harus upload di Telegram, oke? Nah, 음악을 어땠어요? 음악을 잘 톤데요. 잘? Bagus sih, cuman kurang tepat aja gitu ya. Maksudnya musik, maksudnya kan dia bagaimana sih rasanya? Biasanya cal di sini nggak masuk gitu. Maksudnya artinya mungkin lebih enak itu pakai cal 들었던데요 gitu kan, bukan cal ton데요 gitu ya. Jadi enak didengar gitu kan, cal 들었던데요 gitu. Kalau misalkan cal doang kayak nggak masuk kalimatnya gitu. Jadi pakai, coba nih aku benerin ya, bentar ya. 음악을 어땠어요? Yes. 음악을 들었던데요. Nah. Oke. Nah, itu. Siapa nih? Isna. Oke. Salahku malah ke DM ke Pipe. Bentar ya. Ya Allah. Ini kenapa begitu? Pantesan nggak keluar kan? Nah, oke. Nah, itu jawabannya. Jadi, terus kita thank you for correction. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. 한국 Isna nih jawab nih. 한국어 배우는 것을 재밌던데요. Nah, betul. Itu bagus. Terus kita lanjut. 떡볶이를 맛있어요? 떡볶이를 생각보다 맛있던데요. 와우. 저도 떡볶이 좋아요. Kadelna ada aturannya enggak? Misalkan kata itu ada bacim atau enggak? Enggak ada aturannya. Jadi tondeo, fokusnya nih. Jadi tondeo, misalkan di sini ya. Tondeo itu hanya kalau misalkan ada bacim, tadi kayaknya aku udah jawab nih ya. Di situ ada derotondeo, ada bacim pun dia tetap pakai tondeo. Jadi nggak beda ya gitu. Karena tadi di sini kalau kalian lihat mau ada bacim, ada tidak ada bacim itu sama. Tondeo. Kalau di sini ada gitu kan, di sini ada bacim yang biasanya itu ada berbeda. Tapi karena ini cuma satu, mau dia ada bacim, nggak ada bacim, itu sama. Nah, bacim itu yang di bawah ya, bacim, ya, yang kayak gini, kan? Nah, itu di bawah, misalkan ada A, nah ini bacim nih namanya, gitu kan? Nah, itu mau dia tulisannya kayak tadi kan aku jawab tuh, terotondeo, berarti kan gini, dia kan lampau. Sorry, kan delete-nya gimana nih? Erase. Oke. Let draw. Gini harusnya. Terotondeo. Nah, dia ada bacim nih di sini. Nah, itu nggak masalah tuh di situ. Jadi ada bacim, di sini juga ada bacim kan? Di sini ada bacim. Nah, terus habis itu di sini nggak ada bacim nih. Kapdo satondeo, jadi nggak ada bedanya. Mau ada bacim, nggak ada bacim, sama gitu. Oke, kita lanjut. Oke, pertanyaan nanti lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke kelas yang kelas lagi grammar nomor 2. Jadi harus cepat nih. Jadi nanti pertanyaannya kita lanjut di Telegram. Yang mungkin tadi ada yang kurang tahu, kurang paham, boleh ditanyakan di Telegram. Kita lanjut di sini ada Neo. Nah, nanti teman-teman yang tahu jawabannya bantu jawab ya, karena kan tangan Sam cuma 2 nih. Jadi teman-teman yang udah paham boleh bantu ya. Nah, di sini Neo juga kata ekspresi, jadi grammar ekspresi ya kan. Grammar nggak usah ditulis lagi, di bawah udah ada. Nah, gitu. Nah, this expression is used when something new has been heard or seen at that moment. Jadi
apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu yang sangat apa ya namanya, di saat itu kita berekspresi nih. Misalkan contoh nih ya. Nah, di sini kita contoh 일요일인데 도서관에 학생이 아주 많이 있네요. 아주 많았네요 gitu kan. Nah, 많이 있네요. Biasanya kata 많이 있네요 gitu kan. Nah, ini kayak gini nih, 많이었네요 gitu kan. Biasanya kan 많네요 atau 많이 있네요 gitu kan. Nah, itu 학생이 아주 많이 있네요. Jadi kayak kita tuh 놀랐습니다. 놀랐다 gitu. Kayak ibaratnya kita wah gitu. Jadi kayak si Neo ini jadi grammar ekspresi tentang kayak kita tuh berekspresi aja. Jadi artinya nggak ada ya. Artinya nggak ada, cuman berekspresi. Nah, jadi di sini ada tulisannya nih. Even though it's Sunday, there are many students in the library. Jadi kayak many students. Kayak kita tuh berekspresi gitu. Wah gitu kan, kayak kalau bahasa Indonesianya, padahal hari Minggu kok banyak ya bisa murid-murid di sekolah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak itu kita berekspresi seperti itu. Nah, dalam bahasa Korea ekspresi itu juga diekspresikan dalam tulisan gitu. Jadi di sini ada neo. Nah, neo itu artinya ekspresi kita ketika mendengar atau melihat sesuatu momen yang sangat yang sangat berkesan gitulah. Nah, contoh, ne is used in conversation with close friend or people who are younger in age or lower in the hierarchy. Nah, jadi kalau misalkan kamu ngomong neo, ini cuma bisa ngomong sama yang di bawah atau sama teman gitu. Jadi kalau misalkan bukan neonya ya, ne. Jadi kalau ibaratnya gini, 일요일인데 도서관에 학생이 아주 많네 gitu kan. Kalau bahasa banmalnya begitu kan, 아주 많네. Nah, nggak ada yo-nya nih. Itu kan bahasa banmal. Jadi kita menggunakan banmal tanpa yo, itu hanya boleh disampaikan ke teman-temannya tuh, menggunakannya ne doang gitu. Nah, jadi di belakang itu berganti. Jadi ibaratnya di sini 얇은 책인데 가격이 비쌌네 gitu kan. 얇은 책인데 가격이 비쌌네 gitu kan. Artinya the book is expensive even though it is thin gitu kan. Jadi harga bukunya itu mahal banget nih padahal tipis gitu. Nah, itu kita berekspresi. Kalau bahasa Indonesia kan ekspresi tidak diungkapkan dengan kata gitu kan. Kayak kita wah, itu harganya mahal, beli tteokbokki aja harganya 20.000 kan gitu. Berarti itu berekspresi sebenarnya, ya kan ya. Nah, artinya di situ sama kalau di bahasa Korea ada ne sama neo. Itu grammarnya, oke? jadi ibaratnya 제가 떡볶이 좋아했는데 거기서 떡볶이 너무 비쌌네. 떡볶이 너무 비쌌네요. gitu. Nah, itu artinya berarti kita berekspresi itu di situ aku tuh suka banget sama tteokbokki tapi harga di situ mahal gitu. Nah, itu julid lah kalau bahasanya julid kali. Bukan julid sih tapi berekspresi gitu. Nah, kita lanjut nomor 3. Maria 씨 사진 잘 찍으시네요 gitu kan. Jadi dia kayak kaget nih. Maria, you are good take a picture. Jadi si Maria ini sangat bagus nih ngambil foto gitu kan. Nah, terus lanjut di sini 미선 씨, 요가를 처음 배우는데 아주 잘하시네요, gitu kan. Padahal dia baru pertama kali nih. Dia baru pertama kali belajar yoga. Mison, you are good at yoga for someone who has just started. Jadi Mison ini sangat baru pertama kali baru pertama kali belajar yoga tapi sudah bisa pintar ya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita berekspresi itu sebenarnya berekspresi. 수업이 벌써 끝났네요. 어떻게 수업이 벌써 끝났네 gitu kan. Nah, itu grammar tuh. Jadi kita berekspresi ya akhirnya kelasnya udah selesai. Ya akhirnya filmnya udah beres. Nah, itu sebenarnya kita berekspresi. Nah, itu diungkapkan dengan kata grammar neo gitu. Oke. Udah mulai paham ya? Tadi ada grammar tondeo sama neo. Jangan sampai ketukar. Tondeo tulisannya hampir mirip ya. Tondeo, kalau tondeo tulisannya seperti ini. Tondeo. Nah, neo hampir mirip gitu kan. Hampir mirip, cuman nggak apa-apa ya jelek ya ini. Yang satu udah kayak cacing kepanasan, nggak apa deh ya. Oke. Di sini kita mulai lanjut 2 grammar kita pelajari hari ini. Ada tondeo sama neo. Nanti PR-nya harus dicatat ya. PR-nya upload 5 kalimat gitu ya, 5 kalimat dari
5 kalimat nih, apa aja bebas, maksudnya kalimat mana aja dari 2 grammar tersebut. Nah, dicatat ini PR ya, dicatat harus diupload di Telegram, gitu kan? Ini PR nanti diupload di Telegram, jangan upload di, oke? 5 ya, 5 itu aja PR ya. Oke, lanjut. Kita yang kedua, kita bakal masuk ke sini, tapi kayaknya tadi kita latihan dulu deh. Kalau langsung masuk yang kedua, tar dulu. Kita latihan membaca dulu nih. Kita latihan membaca lagi, satu lagi. Gak apa-apa, tadi karena kita agak telat, kita sampai 10.30 lah ya. Gitu ya. 10.30. Sorry, di Indonesia 8.30. Di sini 10.30. Oke. Oke, lanjut. Kita mulai nih. Di sini ada Maria, ada Wei. Oke. Siapa yang mau baca? Aku mau tunjuk aja. Siapa yang bisa baca di sini ada... Oh, ada Maria. Maria itu ada Rica. Aku suka Rica. Namanya Rika atau Rica nih? Halo, boleh bisa berbicara dengan Mbak Rika? Kayaknya off mic ya? Atau bisa on mic aja nggak apa-apa, nggak harus on cam nggak apa-apa, on mic juga nggak masalah. Gitu. Kalau nggak bisa, kita ganti ke siapa ya? Siapa yang ini ya? Oh, udah ada yang nyalain kayaknya tuh tadi, semangat banget tuh. Mira Zahra tuh kayaknya ada nyalain. Mira Zahra tadi udah mau nyalain tuh kayaknya. Halo. Annyeonghaseyo. Nah, ini nanti sudah bisa baca Hangul kan ya? Udah. Ya, oke. Maria nanti Maria itu ada Mira. Nanti untuk Wei-nya Wei itu kan cowok ya. Kalau cowok berarti aku mau coba di sini ada Irham Al-Madani. Halo Irham, annyeonghaseyo. Oh, nggak dengar dia kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lagi nggak tahu, lagi sambil nyuci motor kali ya. Bercanda. Oke, kita lanjut. Mungkin siapa nih yang sambil dengerin? Oh, di sini ada Nandita Nova, nggak apa-apa ya. Nandita Nova, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Coba sekarang kita Nandita, Pak Wei, Maria, tadi siapa? Maria, tadi ada Mira. Coba mulai. Ya. Oke. Wei 씨, 이제 제임스 씨 기쁘겠지요? 제임스 씨 기분 말해요. 생각보다 말해요. 학교에서 가깝던데요. 그래요? 제임스 씨 집은 있대요? 어때요? 제임스 집에 아주 Ayo. Lewat, kalau nggak tahu nggak apa-apa. ya Lanjut. 제임스 씨가 친한 번에 장아찌 이야기를 했는데 Bentar. Ini gitu? kayaknya dijawab aja dulu deh. Lebih enak. Jadi Bosseo? nanti baru baca. Bentar. Di stop Oh, dulu. ya jawab dulu ya. Lebih Oke. jawab dulu, lebih enak ya. Oke. Kayaknya kita jawab dulu, baru kita baca. Oke? Nah, di sini ada, kita masuk ya. Wei si, 어제 제임스 집에 갔죠? Nah, kan. Dia sebenarnya bisa 갔죠 atau 갔지요 gitu kan. 갔지요 gitu. Tapi nggak, karena udah nyambung, kadang biasanya G-nya itu nggak iya. kebaca gitu. Jadi dia bilang 갔죠. Nah, 갔지요 juga bisa gitu ya. Terus 제임스 집은 멀어요? gitu kan. Nah, terus habis itu dia jawab, Wei, 생각보다 학교에서 가깝던데요? gitu. Nah, menurut dia menurut saya deket kok gitu kan. Nah, terus habis itu Maria jawab, 그래요? 제임스 집은 어때요? Nah, terus habis itu jawabannya apa? Ada yang bisa jawab nggak coba? Ada yang bisa jawab? Coba di chat, nggak apa-apa kalau bisa. 그던데요? 생각보다 sama, nanti jawabannya 생각보다. 생각보다 kan Wei 씨 어제 제임스 집에 갔죠? 네, 제임스는 집은 멀어요. Nah, terus habis 생각보다 학교에 가깝던데요. Nah, 그래요?
Nah, terus dia nanya Oh, nih, dia Cipika. rumahnya gimana gitu. Nah, dia kan rumahnya gimana? Jawabnya banyak, bisa arem tahun itu kan apa namanya? Indah gitu kan, bagus gitu, atau mungkin nah bisa kan jawabnya, Arem. jadi dia bisa jawab 생각보다 아름 tahun deo gitu kan, atau kita bisa jawab yang lain juga nggak apa-apa gitu, tapi mungkin bisa jawab yang tadi bagus, atau mungkin kita bisa jawabnya apa menggunakan tahun deo, rumahnya bagus, rumahnya bersih gitu kan, atau mungkin 깨끗하던 deo gitu kan, kita juga bisa jawab tuh. Nah gitu, jadi banyak jawabannya. Terus abis itu ekspresi berarti. ya betul. Terus habis itu di sini jawab lagi. 제임 씨가 지난번에 강아지 이야기를 했는데 강아지도 봤어요? Ya kan di sini ada nih. 강아지도 봤어요? Nah, terus jawabannya 네, 강아지가 apa? Ada yang bisa jawab? 아주 귀엽네요. 귀엽네요. Oke, boleh. Terus apa lagi? Ada banyak jawabannya, bisa 귀엽네요. Di sini juga ada bisa jawabnya. Kan itu ada dua tuh. 두 마리가 있던데요, gitu kan, itu juga bisa, gitu kan. Oh ada dua gitu. Terus atau mungkin jawabnya tadi 아주 귀엽네요, itu juga boleh, gitu kan, berekspresi. Nah terus habis itu kita lanjut. 제임스 씨가 음식도 만들어 줬어요? Nah terus Wei jawab. Ini dicatat, kita tulis dulu ya, nanti biar enak dulu. Tulis. Ya di sini nanti 생각보다 bahasa Arab. juga nggak Arab tanten데요. Lalu terus di sini jawabannya tadi apa? Tadi apa kamu? 귀여워 ya. 네, 강아지가 귀여운데요. Susah nih pakai ini. Ditulis sendiri ya, harusnya kelihatan lah ya. Kalau itu karena aku pakai mouse nih, nggak pakai ini. Terus di sini 네, 떡볶이를 만들어 주었는데 잠깐만요. 휴대폰이 충전해야 되는데. Oke. Nah, di sini terus di sini lanjut 제임 씨가 음식도 만들어 주었어요. 네, 떡볶이를 만들어 주었는데 apa nih? Kan dia jawabannya ada yang tahu? Masih bisa nggak? 맵던데요? Oh, 맵던데요 juga boleh. 맵던데요. Oh, pedas. apa? 먹으면 먹을수록 apa? 맛있던데요 gitu. Itu juga bisa. 맛있던데요. Oke. Nanti boleh jawab dicatat ya. Jadi boleh jawab semaunya kalian, nggak apa-apa. Mau 맵던데요 boleh, 맛있던데요 juga boleh. Oke, kita lanjut tadi. Mira Maria. Wei sama tadi siapa? Andi. Oke. Lanjut, coba mulai. Dari Maria. Yang ketiga ya. Yang ketiga ulang lagi dari awal nggak apa-apa, dari awal. Biar lancar bacanya. Dari awal lagi. Ya udah. Berarti sekalian jawab yang kosongnya itu ya. Oke. Messi 어제 제임스 씨 기쁘 같지요? 제임스 씨 짐을 뭐래요? 집은 멀어요? 집은 멀어요? 생각보다 학교에서 그래요? 제임스 씨 짐은 어때요? 생각보다 아름답던데요. 제임스 씨가 지난번에 강아지 이야기를 했는데 네, 강아지가 너무 귀여운데요. 너무 귀여운데요. 오케이. 귀엽네요. lanjut. 제임스 씨가 음식도 만들어 주었어요? 주었어요. 네, 떡볶이를 만들어 주었는데 맵던데요. 오, 잘했습니다. 오케이, 박수.
Rizal. Oke, kita lanjut ke kelas yang selanjutnya. Kita buat review besok ya, maksudnya hari Minggu depan, gitu kan. Tapi nanti sambil kita belajar lagi, kita sambil belajar nih, kita bakal masuk dua, kita cepet deh biar kalian juga belajar. Di buku ini, di buku 31 itu ada 10 cemok ya kan. Apa cemok itu bahasa Indonesia-nya? Cuje juga bahasa Korea. Itu judul. Nah itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Ini belum pada ngantuk kan lah ya? Belum pada ngantuk ya. Semoga belum ngantuk. Kita lanjut ke yang kedua. Itu, bentar. Video pembelajarannya bakal diupload lagi kan? Iya betul. Nanti akan diupload sama Mbak Pipe atau Mbak Kamila ya sebagai adminnya. Oke, kita lanjut. Nomor 2 nih. Sekarang kita masuk ke bab 2. Ada 가끔 풍경화도 그리고요. Gitu kan. Ini grammar nih. 그리고요. Itu juga grammar. Nah, jadi kita kayaknya bakal bahas ke sini nih. Aku juga belum tahu, kita belum masuk. Yuk kita masuk, coba langsung di sini. Nah, di sini ada beberapa kata yang mungkin kalian nggak tahu. Di sini ada 학원. Hakwon itu artinya private institute. Nah, kelas bahasa ya kan, atau kalau misalkan Hakwon. Nah, Hakwon itu artinya apa yo? Ada yang tahu? Kalau Hakyo artinya apa Hakyo? Universitas. Iya, Kalau Hakwon? Universitas. Graduate student, betul. Graduate student. Master atau S3 gitu. S2 atau S3. Nah, terus di sini ada dengrokhada. Kelihatan nggak? Nah, dengrokhada. Di sini ada dengrokhada. Dengrokhada artinya apa ya dengrokhada? Di sini ada bahasa Inggrisnya, to enroll. Artinya mendaftar. Nah, kalau ada yang belum tahu, kita belajar mendaftar. Oke, nggak usah aku ketik ya, udah aku ngomongin. Wansonghada. Apa artinya? Menyelesaikan, to complete. Jadi 과제를 완성합니다. kan? Terus habis itu di sini ada 인물화. 인물화 artinya portrait. Gitu. Di sini ada portrait. Terus di sini ada 풍경화, landscape. Nah, biasanya kalau kalian ngambil foto, di fotonya portrait ya, biar nggak kelihatan gendut gitu kan. Nah, terus jangan landscape gitu. Biasanya kan pada seperti itu gitu kan. Nah, itu portrait artinya 인물화, terus landscape artinya 풍경화. Oke? Oke, di sini kita masuk. Di sini aku aja yang bacain biar cepet ya. Maria. 그림이 참 좋네요. 언제부터 그림이 그리기 시작했어요? 웨이는 얼마 안 됐어요. 그림을 배우고 싶어서 작년에 학원에 등록했어요. 아, 그러면 완성하는데 얼마나 걸렸어요? 2달쯤 걸렸어요. 생각보다 오래 걸린 편이네요. 주로 인물화를 그리세요? 네, 가끔 풍경화도 그리고요. Nah, jadi dia lagi ngebahas apa nih? Ada yang tahu dia sedang ngebahas apa? Lukisan. Lukisan ya, betul. Terus habis itu dia juga ngebahas apa nih di sini? Yang aku garis bawain apa nih? karena kepingin belajar menggambar. Jadi tahun lalu daftar ke kursus menggambar. 아, betul. jadi 얼마나 안 됐어요? 그림을 배우고 싶어서 작년에 학원에 등록했어요. jadi karena dia mau belajar, topiknya adalah belajar tentang krim biologi. Nah, nanti ini di topik sebenarnya ada juga nih seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Biasanya dia nanti ada soal seperti ini, gitu kan. Ada yang pernah ikut topik nggak di sini? Ada yang pernah ikut kelas topik atau mungkin udah pernah ikut tes topik belum ya? Ada, mungkin kalau ada boleh, yang malas ngomong atau ya mungkin nggak bisa ngomong boleh dijawab di situ. Nah, di topik biasanya nanti dia juga ada ini. Nah, kenapa aku ngajarin banyak seperti ini? Karena di ilgi nanti itu bakal banyak namanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ilgi itu banyak, panjang banget. Itu ada 50 soal dan itu panjang, dan itu harus teliti satu-satu nih. Ntar ditanya
yang ditanya apa yang mereka bahas gitu kan. Misalkan dia nanya dia lagi bahas apa nih di cerita tersebut gitu, di antara dua orang tersebut. Nah, itu ada tuh kayak bahasa Indonesia kan juga ada nih seperti itu biasanya, story apa yang sedang mereka bicarakan kayak gitu. Oke. Nah, itu jadi penting nih ke depannya. Jadi untuk seperti ini belajar juga nih. Jadi untuk belajar melatih cepat membaca gitu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Di sini ada latihan. 보기에서 알맞은 어휘를 골라 빈칸 쓰십시오. Nah, jadi yang kosong nih harus kita isi ya. Langsung aja ya, nggak usah diartiin. Artiin dulu deh, nggak apa-apa. John Siwe artinya apa? John Siwe, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, diam semua. John Siwe artinya pameran. Nah, John Siwe artinya pameran. Terus Hyunjuhue artinya apa, yo? Ada yang tahu? Konser. Konser, betul. Konser. Nah, Sangyong artinya apa, Sangyong? Screen. Screen, oke. Sama sebenarnya. Terus Balpyohue. Nah, ini yang biasa nih orang, wah ada balpyo nih, takut balpyo. Apa balpyo? Tampil. Perform. Presentasi, betul. Presentasi. Besok-besok aku beli pulpen deh. Ada sebenarnya tapi nggak kebawa, dia ada di lab. Nah, Kram, kita lanjut nih. Di sini kan ada nih, kita isi ya. Kita di sini ada krim. Di sini ada Hwagu, ada John Siwe. Jadi kalau misalkan Pung Kyung-hwa, tadi Pung Kyung-hwa apa? Ada yang tahu? Portrait. Kebalik kayaknya deh. Oh, landscape. Bener nggak ya? Coba kita lihat ya. Landscape. Pung Kyung-hwa landscape. Terus kalau In Mul-hwa tadi apa? Portrait. Portrait. Oke. Nah, kalau Chong Mul-hwa, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya, diam semua. Chong Mul-hwa itu apa ya? Bukan benda hidup ya. 3D gitu. 3D atau misalnya kalau itu biasanya benda hidup ya. Maksudnya kelihatan gitu. Tiga dimensi. Nah, terus di sini ada emak. Nah, emak aki. Ada yang tahu aki apa artinya? Instrumen, betul. Aki itu artinya instrumen. Nanti yang nggak tahu dicatat ya, biar ini banyak nih kata-kata yang kedepannya nih harus banyak belajar karena ini banyak agak kata-kata yang susah didengar ya, maksudnya jarang didengar di percakapan sehari-hari gitu. Nah, di sini ada gojon emak, ada hyundai emak gitu. Jadi gojon apa ya? Ada yang tahu artinya gojon emak? Musik klasik. Musik klasik, betul. Kalau Hyundai Mark, ada yang tahu? Hyundai, ada yang tahu Hyundai? Bukan Hyundai, bukan. Sama, betul. Hyundai artinya modern. Jadi, modern, jadi musik modern. Nah, kalau musik berarti apa? Yuchon Siwe, Hyunjuhue, Sangyong, Balpyo. Jawabannya apa? Hyunjuhue. Oke, lanjut. Di sini ada Sachin. Sachingi. Apa Sachingi? Kamera. Sachingi kamera ya. Gampang ini. Nah, di sini ada Inmul Sachin, ada Punggyong Sachin. Nah, tadi kan ada Punggyong Hwa, ada Inmul Hwa. Jadi kalau Inmul Sachin artinya? Foto portrait. Foto portrait, betul. Punggyong Sachin artinya? Foto landscape. Foto landscape, betul. Nah, jadi Inmul Sachin dan Punggyong Sachin artinya tadi kan Inmul itu portrait, Punggyong itu artinya landscape. Jadi foto portrait, foto landscape. Kalau dijawab ini berarti artinya ini kita apa nih? Sangyong, Balpyo, tadi kan John Siwe udah, Yeonju udah, ya kan? Sangyong apa Balpyo? Sangyong. Sangyong, oke.
Sebenarnya Sangyong, John Siwei juga bisa loh. Kan kita foto portrait kayak memamerkan foto. John Siwei juga boleh pakai. Gitu. Karena ini cuma ada 4 lah ya. Jadi dia pakai lihat gitu. Jadi pakai John Siwei boleh, pakai Sangyong juga boleh. Terus di sini ada Muyong Isang. Nah, jadi apa artinya? Kostum. Muyong apa artinya? Dance. Betul, dance. Terus kalau Isang? Kostum. Betul, dance. Di sini dance. Di sini kostum. Atau ya Isang itu ibok dari kata ibok ya. Kan kalau misalkan dari kata ibok itu juga kan hanbok. Kamu kan pakai hanbok. Jadi ini pakaian. Oke, terus di sini ada ballet, ada gojon muyong, ada hyun ada dance modern. Nah, jadi apa? Di sini harus isinya apa? Yeonjuhue. Yeonjuhue. Sangyong. Sangyong itu kurang cocok. Harusnya dia Yeonju. Ya kan kayak misalkan pertunjukan. Yeonju itu konser atau pertunjukan. Misalnya kita mau nonton BTS. Nah, dengan BTS juga Yeonju gitu. Karena dia melihat dance secara langsung gitu. Dia masuknya kan ke Hyundai Muyong gitu. Nah, terus di sini ada Yonghwa, Cholyong Dogu. Nah, di sini apa artinya dogu? Ada yang tahu dogu? Tools atau alat. Alat ya, aku tulisnya tools. Aduh, ini udah ngantuk ini. O-nya 3. Oke, tools. Nah, Cholyong artinya ada yang tahu artinya Cholyong? Oh, ini banyak kata-kata yang susah ya. Ada yang tahu artinya Cholyong? Shooting, betul. Gak apa-apa, ngomong aja gitu. Jangan takut-takut. Aku kalau tadi kan ini tulisannya susah nulisnya. Tunggu ya, coret aja. Shooting. Oke. Di sini ada apa? Gongpo, Yonghwa, ada komedi, Yonghwa, ada Kongsang Kwahak Kunghwa. Yonghwa. Waduh, susah nih. Kata-katanya susah semua. Gongpo apa artinya gongpo? Horor. Horor, betul. Komedi, ya kan? Kalau Kongsang Kwahak apa ya? Science fiction. Science fiction, betul. Jadi kalau misalkan ini diisinya harusnya apa? Sangyong gitu. Screen ya. Sangyong. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, satu materi lagi mungkin kita belajarnya kalau grammar kita masuk ke nanti ya, soalnya ini bakal ada penjelasan. Kita masuk ke mana yang enak dulu nih. Ini tadi udah, ini aja kali ya. Ya, jadi yang gampang. Nah, nih 다음 그림은 보고 대화를 완성하십시오. Nah, jadi di foto sebelah gitu kalian lihat, terus kita diskusikan. Oke? Nah, kita masuk. Di sini 연세 식당이 깨끗해요. 네, 깨끗해요. 값도 싸고요. 그럼 신촌 식당은 어때요? 신촌 식당은 좀 지저분해요. 값도 비싸고요. 지저분, apa artinya 지저분? Ada yang tahu? 지저분 artinya mess atau berantakan. Pakai bahasa Inggris ya. Artinya berantakan nih, jadinya 지저분 itu berantakan banget lah, gitu, mess. Nah, sini kan 연세 식당이 깨끗해요. Jadi di Yonsei itu kampus di Siktang. Siktang ada yang tahu kan semuanya? Tahu Siktang kan lah ya? Ini kalimat dasar. Ada yang tahu? Kantin. Kantin. Oh, udah pada tahu ya, nggak usah dijelasin. Yonsei 식당이 깨끗해요. 깨끗해요 artinya bersih, ya. bersih. Dia nanya nih, 연세 식당이 깨끗해요? 네, 깨끗해요. 값도 싸고요. Nah, kuyo ini grammar gitu ya. Hampir mirip sama 샀네요 gitu kan. Tapi nanti kita belajar ke depannya itu. Di sini ada yang udah belajar grammar kuyo? Udah ada yang belajar? Kalau ada boleh nanti dijelasin di Telegram ya sebelum kita belajar supaya nggak kaget nih nanti besok ya. Teman-teman yang belum belajar biar nggak kaget.
Nah, di sini lanjut 네, 깨끗해요. 값도 싸고요. Nah, terus nanti ya bersih gitu kan. Harganya juga murah katanya. Terus habis itu 그럼 신천 식당은 어때요? Nah, dia nanya nih, kalau di Sinchon gimana? Restoran Sinchon nih kan. Dia nanya, 신천 식당은 어때요? Nah, terus dia jawab, 신천 식당은 좀 지저분해요. 값도 비싸고요. Jadi kan tempatnya juga kotor atau berantakan, tempat harganya juga mahal gitu. Bisa dah, harganya mahal gitu kan. Oke, kita lanjut jawaban nomor 2 nih ya. Ini sambil buat PR ya. Nanti aku kirimin e-booknya. Kalian nanti bisa PR nih di Grammar Guyo ini ya. Buat PR, tapi jangan sekarang. Buat minggu depan aja nggak apa-apa. PR yang tadi aja sih. PR yang itu dulu. Tapi kalau kalian mau latihan boleh minggu depan kalian udah bisa kan harusnya gitu. Yang tadi yang pokoknya bikin 5 kalimat tadi menggunakan grammar neo dan tondeo, oke? Nah, sekarang kita masuk ke tadi mana belum selesai nomor 2. Oke, selesaiin dulu ya. Sampai ini selesai, kita habis itu hari ini selesai untuk pertemuan minggu pertama. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, nggak hanya grammar itu, kalian mau punya pertanyaan yang lain, silahkan gitu. Dari kata, terus kalian punya vocabulary yang nggak tahu, boleh nanti tanya juga di grup. Teman-teman yang mungkin tahu, boleh bantu jawab ya. Oke, di sini kita lanjut nomor 2, 3, 4. Oke, 서울 공원 어때요? Nah, dia nanya nih, 서울 공원 어때요? Terus di sini ada jawabannya nih, kita agak tinggi dikit. Nah, di sini. Di sini ada Seoul Gongwon, di sini Seoul Gongwon, di sini ada Hangguk Gongwon. Ya. Di sini ada 20 kilo, 20 kilometer. Dia di sini Hangguk Gongwon 5 km, 40 menit, 10 menit gitu kan. Harganya di sini 5.000 untuk Seoul Gongwon, harga di Hangguk Gongwon harganya 3.000. Nah, sekarang kita mulai. Pertanyaannya, Seoul Gongwon 어때요? Nah, ada yang bisa jawab di sini? 서울 공원은 좀 멀어요. Betul. 서울 공원은 좀 멀어요. Lanjutannya keduanya apa? Kan dia pakai 비싸네요. 비싸네요. Nah, sebenarnya ini nanti kita bakal bahas gitu kan. Karena waktunya juga habis. Karena saya kasih tahu dulu ya, karena ini belum belajar grammarnya, jadi sedikit aja. Jadi, ini nanti misalkan tadi apa? Seoul Gongwon Moroyo gitu ya. Ini aja namanya Moroyo. Kita ini aja ambil ini aja. Moroyo. Nah, terus yang kedua tadi di sini ada lanjutannya nih. Kalau misalnya kita ikut yang pertama, dia ada 2 kalimat nih. Nah, itu fungsinya dari goyo. Goyo itu artinya menggabungkan 2 kalimat yang ekspresinya sama. Gitu. Contoh, kan tadi kan sini 연세 식당이 깨끗해요. 네, 깨끗해요. 값도 싸고요. Berarti artinya guyo itu kata juga, kayak kata juga, hampir mirip kayak kata juga gitu ya. Jadi misalkan ini moroyo gitu kan, Seoul Gongwon 어때요? moroyo. Nah, kita bisa jawab nih, sini kan ada banyak nih, ada 4 Ipjangreo harganya 5.000 sama Hangguk Gongwon masih murahan Hangguk Gongwon. Berarti kita bisa kapdo saguyo gitu kan. Ipjangreo atau ditulisnya sini Ipjangreo saguyo gitu. Jadi di sini pakai Ipjangreo saguyo. Pakai goyo. Nah, itu grammar goyo. Jadi mengungkapkan ekspresi dengan di kalimat yang pertama berhubungan dengan kalimat yang kedua. Berarti artinya sama, artinya bisa diartikan dengan juga. Gitu. Seoul Gongwon 어때요? 멀어요. 입장료도 사고요. 비싸고요. Sorry. 입장료도 비싸고요. 미안해요. 비싸. Gini ya. Nah, ini ya. 비싸고요. Nah, jadi 서울 공원은 어때요? 멀어요. 입장료도 비싸고요. 그럼 한국 공원은 어때요? Nah, jawabnya apa nih kalau ini? 한국 Kebalikannya aja. 근처예요. 근처.
근처 bisa, tapi lebih tepatnya pakai kata 가까워요. 가깝다. 가깝다. Ini salah tulis. Oke. 가까워요. 그리고 입장 사요. 입장료도 사요. Oke, 입장료도 sayo. Oke, itu aja sih mungkin. Nanti banyak nih, ada 2, 3, 4. Kita lanjut di minggu depan ya. Oke, kita tadi udah belajar apa berarti? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita ulang lagi review. Sebelum kita selesai, kita review ya. Dari awal kita review. Kita tadi belajar di pelajaran pertama. Itu ada 취미가 뭐예요? Berarti apa hobi kita? Nah, di hobi kita di sini banyak kata-kata nih. Ada tadi belajar yoheng, ada 힘들지 itu apa ya, berat ya, merasa berat. 마음, di sini ada maem, itu artinya kibun ya, hampir mirip ya, kayak perasaan, itu perasaan. Terus ada koi itu artinya hampir. Nah, kita hampir 5.000. Nah, itu kita belajar juga nih tadi ada docon, docagi, dokso, baduk, canggi, yoheng. Terus dan kata kerjanya ada sucip hada, kamsang hada, duda, cida hada. Oke. Terus PR-nya nanti ingat ya, jangan lupa PR-nya dari grammar, kita ada 2 grammar nih, grammar neo dan grammar di bawah ya. Nah, di sini ada grammar tondeo sama grammar neo. Jadi bikin 5 kalimat, PR-nya adalah bikin 5 kalimat menggunakan tondeo dan neo. Kalau udah bisa dan cepat bisa, yang sama tadi, satu lagi. Nanti dikasih bukunya sama yang ini, diselesain. Minggu depan kita bahas. Oke? Itu aja dari aku malam ini. Selamat istirahat. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 안녕. Kita lanjut minggu depan ya. Bye-bye. Atau kita lanjut di Telegram. Oke, nanti kalau misalkan ada waktu Telegram. Saya belum makan nih, lapar. Jangan lupa link absen. Oh iya, tuh, link absen tuh. Dari Mbak Kamila ada link absen, di absen dulu. Nanti ada sertifikat di akhir. Jadi kalau teman-teman nggak absen, nggak ada sertifikat. Oke? Jangan lupa. Oke, sertifikat absennya. Di situ link absensinya udah ada. Jangan lupa absen ya. Bye-bye. 안녕. 잘 안녕, 자요. 쌤. 안녕히 계세요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 건강하세요. 수고 많이 하셨어요. 감사합니다. 네. 수고 많으십니다. 감사합니다. 쌤도 가야 되는데. 잠깐만. Pipe nggak dengerin musik? Biasanya dia dengerin musik.